Perang Amerika dan Iran menjadi momentum awal terpuruknya ekonomi sejumlah negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Perang itu menyebabkan ditutupnya Selat Hormuz sebagai jalur strategis distribusi energi ke seluruh dunia. Kenaikan harga minyak pun tak terelakkan, kebutuhan dolar yang meningkat pada akhirnya membuat rupiah melemah hingga sempat menyentuh angka Rp18.000 per dolar. Namun kondisi anjloknya ekonomi diharapkan bangkit perlahan pada akhir bulan Juni, menyusul adanya pembahasan kesepakatan damai antara Amerika dan Iran. Anggota Badan Anggaran DPR RI Nurul Arifin menilai pemerintah perlu bercermin pada kondisi sekarang dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2027. APBN 2027 harus mampu menjadi instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, meningkatkan aktivitas produksi nasional dan tidak bergantung pada bahan baku impor yang pasokannya rentan bergejolak. Alokasi APBN harus berjalan tepat sasaran agar mampu menumbuhkan ekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah, dan membuka lapangan kerja baru. Dan yang pasti bahwa dengan MOU ini ditandatangani, paling tidak Selat Hormuz akan dibuka kembali. Nah, dibuka kembali berarti ini positif untuk iklim politik dan iklim ekonomi seluruh dunia ya secara global itu, karena kemudian harga minyak kembali akan turun. Kemudian nilai tukar dolar akan stabil begitu ya di tingkat global, dan rupiah juga insya Allah bisa terus menguat begitu ya. Jadi artinya ini berimbas pada segala macam aspek karena di sana ada stabilitas politik sama dengan stabilitas ekonomi. Setiap komisi di DPR kini tengah sibuk dengan pembahasan rencana kerja anggaran tahun 2027 bersama kementerian dan lembaga terkait. Merujuk pada kondisi ekonomi saat ini, hampir semua komisi mengusulkan alokasi anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat. Komisi 10 DPR RI misalnya telah menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp58,23 triliun. Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memperoleh Rp64,84 triliun. Anggaran diarahkan untuk memperbaiki 71.000 satuan pendidikan, mulai dari TK hingga SLTA dengan prioritas wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. Perbaikan sarana dan prasarana tentu perlu diikuti dengan kesejahteraan guru honorer maupun P3K yang menjadi garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan. Sekali lagi percayakan saja kepada mekanisme yang ada. Jadi kita semuanya masih prihatin memang bahwa kondisi guru masih seperti itu. Ada dosen bahkan di bawah UMR, UMK itu masih ada. Kita sudah laporan semua, sudah kita sampaikan semua. Nah, sudah direspon juga oleh pimpinan DPR. Tetapi tentu itu kan respon sesaat. Nanti kan harus diformulasikan yang lebih real. Jadi jangan hanya janji atau hanya merespon saja. Itu reaksioner seperti itu enggak. Tetapi diformulasikan untuk supaya lebih realistis sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Aspek kesejahteraan masyarakat juga digaungkan Komisi 12 DPR RI dalam rapat kerja anggaran bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Komisi 12 dan Kementerian Lingkungan Hidup sepakat menjadi sekitar Rp105 miliar atau naik hampir 25% dibandingkan pagu indikatif awal. Anggaran itu digunakan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti kontainer, komposter, mesin pengayak kompos, motor sampah, dan mesin pres. Selain itu, sebagian anggaran juga ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program berbasis masyarakat perlu menjadi prioritas karena memberikan manfaat langsung sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kegiatan kementerian itu harusnya memang melibatkan masyarakat dan kemudian berbasiskan ke masyarakat. Jadi tidak hanya semata-mata terkait belanja pegawai saja. Maka kami sangat mendorong adanya penambahan anggaran terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan kepada masyarakat tersebut. Dan untuk itu kita meyakini bahwa sangat diperlukan untuk bagaimana mensosialisasikan berbagai macam regulasi, kemudian juga kebermanfaatan dan melibatkan masyarakat di dalam menjaga lingkungan. Ya. Memberikan fokus anggaran kepada program yang berdampak positif pada daya beli masyarakat menjadi kunci penguatan ekonomi tahun 2027. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akan naik dengan sendirinya jika aktivitas transaksi masyarakat dan alokasi APBN sehat tanpa penyimpangan, serta kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa impor berlebihan.